Wirausaha, dan selamat datang buat Pak Yugi dan juga Pak Irving dari Microsoft. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi wirausaha kali ini. Selanjutnya ya saya serahkan kepada Pak Irving. Selamat sore. Masih siang. Boleh lah, selamat siang. Ya, oke. Terima kasih udah bersedia hadir. Jadi dari perkenalkan di depan, nama saya Victor Galung. Saya di Microsoft pada ini satu tim kita semuanya menyebut dirinya teknologi evangelis. Tugas kita ya ini, kita memperkenalkan teknologi atau program Microsoft ke komunitas di Indonesia. Jadi kalau evangelis itu bayangannya dari kantor pusat di Redmond ada mengeluarkan wahyu dan kami yang menyebarkannya di sini gitu. Dakwahkan gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Salah satu tugas saya adalah aktif di sosial media. Jadi kalau rekan-rekan mau follow silakan. Saya sering update mengenai teknologi. Walaupun ada juga personal di situ, saya berusaha sedikit. Kalau ada pertanyaan nanti yang kita tidak sempat diskusikan di sini, silakan email saya. Sebenarnya nggak usah diingat. Itu yang tidak kita galau. Nah, saya hari ini akan bicara soal Bispark. Ada yang belum pernah dengar Bispark? Kalau udah sih keluar, udah selesai gitu. Oke. Ada yang sudah jadi member nggak? Oh, udah jadi member? Oke. Udah hampir setahun. Udah hampir setahun jadi member. Oke. Sekarang coba pakai buat dapetin license di Windows doang, jadi pengen apa aja sih. Windows doang ya. Baiklah. Daripada bayar. Oke. Betul memang itu intinya. Jadi nanti kita akan jelaskan kenapa sih Microsoft peduli banget dengan startup. Sebenarnya program Bispark ini udah lama berjalan, udah 6 tahun. Gitu ya. Di Indonesia kita baru berjalan sekitar 5 tahun. Jadi di tahun pertama kita langsung menjalankan di Indonesia. Dan memang ini satu-satunya program kita. Ini program kita yang dikhususkan memang hanya untuk startup. Jadi nggak ada lagi untuk yang lain. Kenapa sih Microsoft peduli banget ya? Karena ini bahwa Microsoft itu mulainya ya startup gitu ya. Karena kan tahu ya Bill Gates membuat Microsoft itu ya di garasi rumahnya gitu. Ya, kalau di Amerika selalu bilangnya itu garasi rumah, mereka langsung bisa membayangkan rumah ada garasi gitu. Di sini kita melihat rumah garasi gitu, nggak semua rumah punya garasi sebenarnya. Jadi, nah itu satu hal. Terus yang kedua, Microsoft itu nggak pernah bisa hidup tanpa partner. Kenapa? Ya, menggunakan teknologi Microsoft sebenarnya kan ya bukan Microsoftnya yang dia pakai, tapi layanan atau produk yang kalian buat on top of Microsoft Technology. Jadi kalau tiba-tiba saya jual misalnya Windows tapi nggak ada aplikasi di atasnya, sama aja bohong. Siapa yang mau pakai? Nah, jadi buat kami itu partner itu penting. Jadi dua hal itu. Microsoft sendiri memang mulai dari startup, dan buat kita tuh partner penting. Dan startup itu kalian anggota Bispark itu ya otomatis jadi partner Microsoft. Nah, ini view-nya Microsoft mengenai ekosistemnya startup. Jadi entrepreneur ada di satu sisi, tapi juga terlibatkan government. Ya, contohnya ini gitu, Telkom ini. Investor, kemudian inkubator gitu ya, kayak inkubator yang ada di Indonesia udah ada jalan beberapa. Students, karena buat Microsoft kita sangat mendorong mahasiswa untuk jadi startup pada saat dia jadi mahasiswa, bukan setelah. Buat kita tuh sebenarnya kalau buat startup setelah jadi udah lulus itu udah telat, agak telat. Itu kenapa? Kalau gagal resikonya besar. Kalau masih kuliah kan kalau gagal ya tujuan utamanya kan kuliah. Jadi, nah Microsoft merasa kita bisa turut membantu sebagai corporation, karena gimana pun juga software-nya kita banyak dan banyak juga yang perlu pakai.
makanya kita provide teknologinya. Cuman harus diklarifikasi sedikit bahwa berhubung kami perusahaan teknologi, kami jadinya hanya bisa fokusnya ke startup yang berhubungan dengan teknologi. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau bicara dengan parekraf kadang-kadang agak nggak nyambung karena definisi mereka startup bisa sampai ke yang memproduksi tempe. Ya gitu kan, karena buat mereka itu kan ekonomi kreatif bukan berarti hanya digital. Sementara buat kami itu hanya yang digital. Program BISPAK sebenarnya udah jalan hampir di semua negara. Seperti saya bilang tadi, di Indonesia itu udah cukup lama. Terus ditambah lagi, kita punya Microsoft Innovation Center di beberapa negara, misalnya Indonesia juga. Di Bandung itu ada di ITB, Microsoft Innovation Center. Jadi kita mau membuka peluang untuk kalian kalau mau menggunakan atau mencoba teknologi Microsoft tapi nggak punya akses. Jadi saya jelaskan prosesnya seperti apa. Ini hanya pengantarnya aja. Intinya kayak ini. Kita punya program yang namanya BISPARK. Basically kita menyediakan 3 hal. Saya bicara software nanti paling belakang gitu. Yang pertama adalah support. Kita tahu pertama kali pakai sebuah teknologi pasti membutuhkan support. Jadi kita sering mengadakan training dan lain-lain. Biasanya kita akan mengundang anggota BISPARK. Jadi salah satunya adalah training. Kemudian di websitenya sendiri, di website BISPARK, gitu. Anggota BISPARK ada 1, tapi saya yakin jarang pakai juga. Di website itu sebenarnya ada banyak online training yang berhubungan dengan bisnis. Jadi bukan yang technical. Kalau technical nanti kita provide di lokal. Tapi kalau yang bisnis misalnya how to grow your business, nah itu semuanya ada online di website BISPARK untuk member. Jadi silakan dicoba. Nah plus karena softwarenya nanti salah satunya yang kita sebut adalah MSDN subscription, di dalamnya juga ada free access ke MSDN forum plus support incident. Support incidentnya artinya kalau kalian menggunakan teknologi Microsoft yang the latest gitu ya, yang mungkin di Indonesia nggak ada yang tahu juga, bahkan Microsoft Indonesia, kalian bisa bertanya langsung ke tim kami di kantor pusat. Contohnya kalau ada yang main-main dengan Kinect gitu ya, itu bahkan di Microsoft Indonesia sendiri sedikit yang tahu gitu how to develop using Microsoft Kinect gitu. Karena kita juga jarang main di sana. Jadi bisa disupport langsung sama tim kita di kantor pusat. Nah, visibility karena BISPARK itu punya ekosistem sendiri, di dalamnya juga ada banyak member kita yang adalah investor. Di sana itu ada yang kita sebut BISPARK Showcase. Jadi kalau nanti jadi anggota BISPARK, jangan segan-segan mengisi data selengkap mungkin. Gitu. Karena kalau nggak lengkap dia nggak akan showcase. Kalau lengkap dia akan showcase di website BISPARK. Dan itu gantian, gitu. Startup-startupnya di seluruh dunia diganti-ganti gitu di website itu. Jadi itu menambah visibility juga. Dengan catatan kalau memang target audience kalian adalah di luar Indonesia. Karena kan yang membaca justru orang dari luar deh. Itu salah satunya. Dan kita nambah juga beberapa benefit yang kita berikan di lokal. Kalau yang support tadi training di lokal. Yang satu visibility ini juga kita jadi tahu, oh anggota BISPARK yang ini punya kemampuan misalnya untuk bikin game atau membuat 3D modeling atau motion capture dengan Kinect. Terus tiba-tiba customer kita, customer kami banyak, Astra misalnya, atau Pertamina dan lain-lain. Mereka tiba-tiba mendatangi kami bilang, kami perlu implementasi sebuah program dengan menggunakan Kinect. Siapa partner kalian yang tahu? Percayalah, partner Microsoft nggak akan ada yang tahu. Ngapain dia main-main dengan Kinect? Pasti anggota BISPARK. Nah, kita perkenalkan. Ada beberapa contoh tuh. Atau misalnya, kami perlu bikin aplikasi, kita sering dengan banking misalnya. Internet banking di Windows Phone. Lagi beberapa ada yang jalan. Mereka tanya, kami nggak punya developer Windows Phone. Siapa yang jago Windows Phone? Kita tarik dari anggota BISPARK. Jadi moga-moga itu juga menambah visibility kita. Revenue mungkin nggak terlalu penting di situ, tapi visibility-nya. Karena jadinya kan built by atau developed by siapa, itu kan kelihatan. Nah, sekarang mundur ke software. Jadi selama 3 tahun kalian bisa mendapatkan semua software Microsoft tanpa biaya. Sampai dengan kalau nggak salah 25 employee. Nah, semua software, iya semua software. Kalau kalian mau nyari Windows XP juga masih ada di dalam.
Jadi kalau mau nyoba-nyoba aplikasinya jalan nggak ya di sini, jalan nggak di situ. Semua software, semua version ada di situ. Karena memang dirancang untuk developer. Jadi semua software ada kanan untuk ngetes kan. Aplikasinya jalan atau enggak. Nah, itu yang software. Full feature, nggak ada batasan, nggak ada apa. Coba nanti kalau kami udah selesai jadi member 3 tahun terus gimana? Apa yang kalian udah install kalian bisa pakai. Tapi kalian nggak dapat aksesnya lagi untuk yang baru, gitu aja. Jadi ada tuh satu Bispak member yang sebelum graduate 3 tahun udah download semuanya dan install gitu. Bilang nggak usah sampai sini juga sih ya gitu. Tapi gitu. Jadi bisa banget seperti itu. Jadi semuanya. Plus ini yang baru Windows Azure. Mungkin ada yang belum tahu, Microsoft itu cloud platform kita namanya Microsoft Azure. Di sini ini slide masih lama, namanya masih Windows Azure. Sekarang namanya jadi Microsoft Azure. Anggota Bispak itu mendapatkan by default langsung itu $150 kalau nggak salah per bulan. Jadi kalian bisa memanfaatkan Microsoft Azure sebesar itu. Itu limit cap. Jadi begitu limitnya kesentuh, ya berhenti dia. Gitu ya. Karena kan Azure itu by usage. Okay. Kalau nggak kepake $150, ya angus. Bulan berikutnya kan dapat lagi $150. Jadi bisa dipakai untuk apa aja, semua layanan Microsoft Azure bisa, mulai dari cuma pasang website sampai kalian bikin aplikasinya di Azure. Kalau ternyata lebih dari $150, dia berhenti. Kalau kalian perlu lebih, berarti memang udah harus bayar. Nah, di situ nanti masuk kartu kredit. Kalau saya bilangnya sih, kalau kalian sampai usage-nya lebih dari $150 per bulan di Azure, berarti harusnya kalian udah punya revenue sih, gitu, untuk membayar. Gitu. Jadi kita fair-fair aja.